sukses pintar memperbaiki kegagalan. Orang yang gagal adalah orang putus asa ketika menghadapi kegagalan. Orang yang sukses adalah orang yang berani merenovasi kegagalan menjadi kesuksesan. Sebelumnya, bagi teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, tekan tombol notifikasi, komen, dan share ke teman-teman. Momok paling menakutkan bagi para pebisnis adalah kegagalan. Namun, pebisnis sukses yang bakal jadi kaya raya adalah orang yang mampu bangkit dari kegagalan dengan cara memperbaiki kegagalan dengan tepat. Manusia itu ada sifat senang dan ada sifat sedih. Tetapi sedih jangan membuat kita terlena. Dan biasanya kalau orang sedih itu selalu mengurung diri, kebanyakan murung atau apa. Tapi coba, perlahan. Sebab hari pertama kita sedih, kita bawa aja tidur dulu. Hari kedua, sedihnya pasti berkurang. Nggak mungkin hilang. Ketiga, akan lebih berkurang. Tetapi kita harus optimis. Kita bangkit dengan kita yakini bahwa ada Allah yang akan memberi keringanan buat kita. Allah tidak akan membebani umatnya dengan beban yang tidak mampu kita pikul. Kita harus bukan hanya yakin, tapi hakul yakin bahwa itu akan terjadi. Seiring berjalannya waktu, masalah keterpurukan kita makin berkurang, sehingga optimisme akan mulai bangkit, dan ini kita harus gerakan dengan positif. Biasanya orang kalau sudah terpuruk, lalu berpikir mau yang negatif aja. Nah, itu kita harus kuasai. Di dalam diri kita itu ada dua kekuatan. Kekuatan Tuhan, kekuatan setan. Tinggal bagaimana kita memanage. Insya Allah kita bisa memanage dengan baik. Banyak kadangkala saudara-saudara kita umat beragama, dia selalu bilang, Tuhan kenapa saya kok nggak didengerin? Tuhan kenapa kejam nggak bantu saya? Bukan, Tuhan bukan kejam. Tapi Tuhan sedang menempa hidup kita. Ya kan, selalu kan bilang, Innallaha maha sobirin. Allah itu ada ayatnya, orang sabar kekasih aku, kekasih Allah gitu kan. Nah, jadi dia melihat kesabaran kita. Begitu kita sabar sedikit lagi, datanglah masa kebahagiaan. Jadi nggak usah pesimis, tetap harus optimis. Banyak kisah pebisnis sukses yang pernah mengalami kegagalan dalam bisnisnya. Mereka menjadi sukses karena berani memperbaiki kegagalan. Berikut ini 6 cara para pengusaha sukses untuk bangkit dari kegagalan. Yang pertama, menyadari kegagalan. Yang kita lakukan adalah menyadari bahwa kita sedang mengalami kegagalan. Tanpa kesadaran ini, kita tidak bisa melakukan langkah perbaikan berikutnya. Biasanya banyak tanda-tanda yang menyertai datangnya kegagalan. Antara lain, hasil penilaian kinerja yang buruk, masalah dalam komunikasi, arus kas yang terhambat, menurunnya keuntungan, ataupun berkurangnya pelanggan secara drastis dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, evaluasi segera. Setelah kita menyadari bahwa kita mengalami kegagalan, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi kesalahan apa yang sudah kita lakukan. Evaluasi bisa dilakukan dengan mengurut kembali langkah-langkah yang telah kita lakukan sebelumnya, lalu menganalisa kegagalan yang terjadi. Kegagalan bisa disebabkan faktor internal, misalnya keterampilan dan pengetahuan yang kurang, fasilitas dan dukungan yang terbatas, sikap yang negatif, kurang komitmen dan kurang persiapan. Kesalahan bisa juga datang dari eksternal, misalnya kondisi perekonomian yang memburuk, peraturan dan perundang-undangan baru yang tidak mendukung, dan lain sebagainya. Sebagai seorang pebisnis, kita perlu mengevaluasi kembali mengenai keputusan-keputusan yang berkaitan dengan strategi bisnis dan bagaimana seharusnya perusahaan mengalokasikan sumber daya dalam memasuki persaingan pasar yang begitu berat. Sebab salah satu faktor keberhasilan bisnis tergantung pada sejauh mana kinerja, visi, dan misi perusahaan. Hasil evaluasi ini dapat digunakan dalam upaya untuk meyakini apakah bisnis kita punya peluang untuk mencapai keberhasilan dalam menembus pasar persaingan yang sehat. Karena itu, sebuah perusahaan harus bisa memahami bagaimana go to market. Yang ketiga, segera melakukan perubahan. Hasil evaluasi tersebut perlu kita olah agar bisa digunakan untuk mempelajari dan menentukan tindakan koreksi yang harus dilakukan, serta perubahan yang perlu diciptakan untuk membantu kita bangkit dari kegagalan. Sesuai perkembangan zaman,
Kini telah banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi informasi dalam mengubah cara kerja mendasar baik pada kegiatan produksi, koordinasi, dan kegiatan manajemen. Kemajuan teknologi akan membantu perkembangan bisnis ke arah yang lebih maju lagi. Selain itu, teknologi sangat berperan dalam mendorong suasana berkompetisi, serta mampu membuka peluang strategi baru, terutama dalam menilai ulang visi, misi, dan cara-cara kerja perusahaan. Teknologi juga dapat membantu melakukan pekerjaan-pekerjaan secara lebih ekonomis untuk mengurangi biaya produksi. Selain mampu merancang strategi bisnis yang jelas, sebagai seorang pimpinan harus bisa mengikuti perubahan. Keberanian mengikuti ataupun melakukan perubahan itu terbentuk karena adanya keyakinan yang begitu kuat tertanam dalam diri mereka serta ditunjang oleh pengetahuan dan pengalaman mereka dalam mengatasi kegagalan. Yang keempat, lakukan konsolidasi. Setelah tindakan koreksi dan perubahan telah disusun, langkah selanjutnya adalah melakukan konsolidasi. Konsolidasi bisa dilakukan ke dalam maupun keluar, dan dengan berbagai pihak. Konsolidasi ini diperlukan untuk menggalang dukungan, mengumpulkan sumber daya yang diperlukan, serta menyusun strategi sukses. Perubahan yang baik adalah yang mampu menciptakan tujuan hidup. Jadi bukan hanya mendirikan bisnis semata. Selain itu, juga mampu membuat pekerjaannya memiliki perasaan nyaman, sehingga termotivasi untuk mengejar target atau cita-cita perusahaan secara bersama-sama. Karena itu, perusahaan harus mampu mempersiapkan nilai-nilai yang menarik, yang ditujukan bagi pelanggan dan juga bagi para pekerjanya. Pelanggan memainkan peranan yang penting dalam pengembangan perusahaan. Perusahaan yang mampu mengetahui kebutuhan pelanggan cenderung mampu mengantisipasi perubahan dalam upaya mencari tahu keinginan dan keluhan-keluhan pelanggan. Jadi, penting bagi Anda untuk mengelola manajemen perusahaan secara objektif. Yang kelima, rencana baru yang lebih efektif. Setelah konsolidasi dilakukan, maka perencanaan yang lebih matang pun bisa kita siapkan. Dalam perencanaan, jangan lupa untuk mengantisipasi setiap kendala, kesalahan, dan kegagalan yang mungkin akan kita alami, atau bahkan yang harus kita ciptakan untuk kita jadikan momentum batu loncatan guna meraih kesuksesan. Sebagai langkah awal, mulailah kita pikirkan baik-baik tujuan dan sasaran bisnis kita. Menjadi perusahaan yang menguntungkan pun belum cukup, karena sebuah bisnis yang dibangun itu juga harus tumbuh. Untuk mencapai pertumbuhan, ada baiknya kita menetapkan strategi atau target dalam upaya mencapai pendapatan. Setelah perusahaan kita mampu menjelaskan tujuan serta strategi bisnis, kita harus bisa mengembangkan sasaran-sasaran yang lebih spesifik bagi pengembangan usaha secara lebih terfokus. Jadi, penting bagi perusahaan kita untuk melakukan proses perencanaan, implementasi serta pengawasan dengan sistem yang baik untuk tercapai atau tidaknya sasaran bisnis usaha kita. Yang keenam, cepat bertindak. Perencanaan yang telah kita susun harus segera diimplementasikan. Perencanaan tanpa pelaksanaan tidak ada nilai tambahnya. Jadi, setelah semuanya disusun dengan baik, langkah selanjutnya adalah melaksanakannya, yaitu melakukan tindakan. Setelah itu barulah kita bisa memetik hasilnya. Melalui sikap mental yang kuat dan tangguh dalam menghadapi kegagalan, melahirkan energi untuk berani mengambil keputusan. Dengan kepemimpinan tersebut, visi, misi, strategi perusahaan, dan nilai-nilai budaya perusahaan akan dapat direalisasikan dengan baik. Jika kegagalan datang, kita tidak perlu patah semangat. Pastikan bahwa kita memetik manfaat dari kegagalan dan menggunakannya sebagai batu loncatan untuk meraih sukses. Memperbaiki kegagalan adalah usaha paling jantan untuk tetap menjalani pertarungan bisnis agar bisa menjadi pemenang.